untuk kegiatan KKG untuk Dapin 1 rupanya ada 3 kelas ya Pak ya. Sekarang diadakan 3 kelas, itu apa yang menjadi topik utama Pak? Terima kasih. Jadi untuk KKG di Dapin 1 dibuat pengkelasan berdasarkan dari implementasi kurikulum Merdeka. Jadi kelas pertama itu kelas 1-2, kelas yang kedua kelas 4-5, dan kelas yang ketiga kelas 3-6 yang masih menggunakan kurikulum 2013. Sedangkan untuk topik yang dibahas, karena ini merupakan kegiatan awal, ini lebih kepada memberikan penguatan terhadap mindset ataupun paradigma kurikulum Merdeka itu sendiri. Nah, untuk materi yang diberikan Pak, untuk materi yang diberikan dalam kegiatan KKG ini per kelas atau per rombelnya bagaimana Pak? Ya tadi menggunakan pengkelasan, satu kelas ada 2 kelas, berarti kelas A itu kelas 1-2, kemudian kelas B-nya kelas 4 dan 5, kemudian kelas C-nya yang masih menggunakan kurikulum 2013 yaitu kelas 3-6. Untuk materinya ya tadi untuk lebih kepada pengenalan istilah-istilah baru di kurikulum Merdeka, bagaimana teknik metode pembelajarannya, bagaimana pembagian jam pembelajaran dan seterusnya. Berarti untuk kelas 3 dan kelas 6 untuk sementara ini disamakan ya Pak ya? Kelas 3-6 karena masih menggunakan kurikulum 2013, jadi sementara teman-teman guru di kelas 3-6 ini masih memberikan penguatan kepada pembelajaran yang menggunakan dasar kurikulum 2013. Namun juga mereka mulai diselipkan bagaimana pemahaman untuk kurikulum Merdeka yang baru. Dan mengenai pengisi Pak, materi Pak, Ya, itu diambil dari mana Pak? Pengisi atau narasumber ini tadi dilakukan oleh beberapa teman kepala sekolah, tapi juga tadi ada yang langsung diisi oleh narasumber sesama teman sejawat, jadi yang berasal dari guru juga. Untuk rencana ke depan Pak, apa pemateri itu akan diambilkan dari teman-teman guru yang memang punya kompetensi baik di lingkungan Dapinnya atau bagaimana Pak? Jadi begini Mas, jadi untuk narasumber sebenarnya pengertian narasumber itu tidak harus berarti mereka yang punya kompetensi lebih. Teman-teman guru apabila mereka maju ke depan kemudian mengungkapkan permasalahan di sekolah ataupun punya praktek baik tentang yang dilaksanakan di sekolah, mereka pun bisa disebut sebagai narasumber. Namun memang tidak menutup kemungkinan untuk variasi, untuk meningkatkan semangat dan motivasi. Suatu ketika juga kami akan melakukan narasumber yang bisa berdasarkan dari kepakarannya begitu. Tadi dalam kegiatan KKG itu untuk materi tentang diferensiasi apa ya? Nah, itu harapannya apa Pak untuk rekan-rekan guru yang ada di Dapin 1 terutama? Ya, pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu turunan dari implementasi kurikulum Merdeka, di mana dalam pembelajaran itu diharapkan guru ini bisa lebih memiliki kemampuan bagaimana melayani murid secara individual. Jadi semua siswa dapat terlayani sesuai dengan keunikan, sesuai dengan kekuatan masing-masing, tidak diberikan sama rata untuk semuanya. Berarti untuk kegiatan KKG ini akan dilaksanakan rutin dalam jenjang berapa bulan sekali Pak? Ya, untuk awal memang jadwalnya baru 1 bulan sekali. Tetapi sebenarnya kalau berhitung 1 bulan sekali bertemu, ini juga masih sangat kurang. Jadi ke depan ini mungkin akan ada semacam peninjauan ulang jadwal yang ada, dan juga moda pelaksanaan yang selama ini menggunakan moda luring. Suatu ketika juga nanti akan dicoba untuk lebih mengefisienkan waktu, tempat, dan juga biaya. Nanti juga akan dicoba dengan menggunakan moda daring. Mungkin ya untuk suaranya halus, jangan didengarkan ya, harusnya Mbak Nina yang ngomong di depan. Ya, tapi dihalus saja suaranya bagus. Ya. Ikutin.
Jadi Bapak Ibu ikutin saya. Nanti ikutin gerakannya. Ay 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 ay. Ay 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 ay. Ay 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 ay. Yang sebenarnya. Yang sebenarnya. Yang sebenarnya. Yang sebenarnya. Maju. Maju. Berarti maju. Kalau yang sebenarnya maju, kalau yang sebenarnya mundur. Ya pokoknya kalau ada sebenarnya ya berarti maju. Gitu ya. Nanti kalau aku ngomong yang sebaliknya berarti sebalik. Ya ya gitu. Konsentrasi. Ay 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 ay. Ay 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 ay. Ay ay ay. Yang sebenarnya. Yang sebenarnya. Maju. Maju. Mundur. Mundur. Kanan. Kanan. Kiri. Kiri. Tepuk tangan. Belum, satu lagi. Ini sekarang yang sebaliknya coba ya. Ay 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 ay. Ay 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 ay. Ay 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 ay. Ay ay ay. Yang sebaliknya. Yang sebaliknya. Maju. Mundur. Kiri. Konsentrasi ya. Ya, konsentrasi dulu. Ay 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 ay. Ay 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 ay. Ay ay ay. Yang sebaliknya. Yang sebaliknya. Maju. Mundur. Mundur. Maju. Kiri kanan mundur. Kiri kanan. Tabrak-tabrakan. Kanan kiri maju. Kita selesai Bapak dan Ibu, silakan dihadiri di KKG Gugus tadi ini. Sebentar habis itu sudah lagi. Monggo di situ ada. Kita ke ini. Udah, aku kasih ya, Bu. Sudah diisi, coba tadi dia coba. Apakah masuk? Terus yang mana? Jadinya ya. Harusnya Mas ya yang. Mas ya. Iya Bu ya. Yang di atasnya yang Ada yang nilainya 100 Bapak dan Ibu?
Anda beli enggak ya? Pada bisa tapi ada beberapa yang sudah kalau yang nggak perlu izin yang ada perlu izin Mas Iqbal udah login di Google Form di Chrome aplikasi itu tuh ya betul aplikasi nih orang dicoba masuk coba di refresh ya iya gambar apa mau? Iya. Nah, auditorium ya. Iya, jadi apa ya lagi verbal teknis. Oh iya, yang pokoknya yang namanya tercantum di situ berarti melaksanakan Bosan ya, pakainya perlu izin terus. Ini dia tadi siapa ini? Wajib punya dia. Ada yang dapat belum bisa terbuka Pak. coba itu Bu apa ya Mas? Di Chrome-nya atau Google-nya? Mungkin dia adalah Si Baras ngalah. Yang bukan. Sisa Iqbal, Marina, ya, ini tadi yang kembali ke sebentar yang tadi direkap untuk pertanggungan 2 berarti tadi visualnya berapa Mbak? 10 auditorinya 9 kinestetiknya 6 berarti dia visual ya. Pertanggungan 3 Mas diwakili Mas Iqbal. Ya, visualnya tadi berapa Mas? Visual 3. 3? Oh, berarti auditorinya berapa coba? Auditorinya. Nah, ini ada sini berarti ya. Pertanggungan 5 loh. Ini Mbak. 11. Berarti kinestetik. Mbak tahun 10 Mbak Nina. Visualnya 11. Tidak boleh masalah. Buku tengah 1 11 9 8 11 terus 8 9 8. buku tengah 2 Pak Yazid 9 975. berarti visual ya Pak Yazid. Buku tengah 3 pasangan nggak ada lagi ada pasang Baru. Iya, ada rapat situ. iya selain pasangan nggak ada lagi berarti ya baru masuk ada ya buku tengah 4 Mbak Enda
berarti di kinestetik atas nama siapa mbak? Nelang. Terus kemarin si Jut 1, Mbak Maslahat, coba Mbak Maslahat. Bisa kan? Oh belum bisa. Salin terus baca aja baca apa visualnya berapa yang nah auditorinya 2 kinestetiknya 8 Mbak mau Mbak mau Mas Mbak Mas 8, 9, 11. Visual 1, 2, 3, 4. Kinetiknya 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Berarti banyaknya geraknya. Banyaknya gerak. Nah, Bapak dan Ibu sebelum kita tutup, kita ke refleksi dulu, gitu. Refleksi dulu. Langsung saja ke refleksi. Apa yang Bapak Ibu dapat setelah kita tadi dari jam 10 lebih nunggu ini nyala lama. Ya sudah, mulai dari ketanggungan 1 dulu lah biar ngomong. Ketanggungan 10. Dan Mbak Inara sendirian sih ya, jadi nggak ada refleksi yang didapat dari tadi sampai detik ini aku Dari pembahasan yang sudah dibahas, tadi kita belajar tentang pembelajaran diferensiasi ya Bu. Dan yang saya dapat jadi lebih paham tentang gaya belajar peserta didik mana yang akan dilaksanakan di kelas dan bisa mengelompokkan anak-anak ke dalam minat belajarnya seperti itu. jadi lebih mengklasifikasi Iya. ada di minat mana gitu ya. Ya, jadi sampai begitu. Tahun 3 dapat Selain mungkin sama Bu ya, selain mendapatkan langkah awal sebelum kegiatan pembelajaran, dapat ini, semen ini. Selanjutnya tentang ice breaking, itu untuk menghilangkan pengantukan, kejenuhan dan kebosanan pada anak. Mungkin itu saja. jadi nanti Mas Iqbal setelah ini mau lebih kreatif dalam ice breaking buat anak-anak ya. Ya semangat buat Mas Iqbal. Dari adanya kita saling berbagi ya di sini. Setelah mengerjakan ini, menurut saya jadi paham atau kita semua jadi paham ternyata peserta didik itu memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Jadi kita lebih mudah mengetahui oh anak ini masuknya gaya belajar yang mana. Mungkin itu aja. Terima kasih. Jadi diharapkan dengan kita mengetahui gaya belajar anak tersebut tujuan pembelajaran kita lebih tercapai. Pertarungan 2 belum. Mina nggak ada lagi. Iya, Ada, tapi saya makan dari materi yang sudah kita bahas, pertama saya jadi akhirnya tahu kurang lebih sama seperti Mbak Nina dan Mas Iqbal, kita jadi dalam memberikan pelayanan ya, lebih kepada pelayanan pas gitu ya, pas tidak enakan sendiri maksudnya pas tujuannya pun jadi tujuan pembelajaran pun akan tersampaikan dengan baik kepada anak-anak didik kita sehingga ada ketercapaian materi gitu ya, jadi bisa sama antara yang visual, auditori atau kinestetik bisa semuanya bisa sama-sama mencapai tujuan pembelajaran dengan baik. Jadi
materi tersampaikan ke semua anak semua anak terpas relevan gitu ya relevan ya tentang buat satu yang baju masalah nenek yang didapat dari mau bagaimana yang didapat dari ngobrol deh. Iya kayak buka takon ibu kayak di zoom. Wis kan. Ah, dia patung. Sekiranya orang katon sampai kamera. Patung gue. Ayo baca yang didapat. Ayo baca tur Budi. Jam 10. Dan dia nggak mau. Yang didapat dan yang pengen nanti dikembangkan deh. apa? Yang dapat Yang didapat untuk hari ini snack. Ya betul. Salah satu itu. Kita bisa mengetahui ada dibagi apa ya, karakter anak itu dibagi menjadi 3. Ada yang visual, auditorial dan kinestetik. Kita bisa membagi itu, bisa mengelompokkan mana yang anak yang masuk ke visual, mana yang kinestetik dan mana. Jadi untuk pembelajarannya akan lebih dipermudah lagi. Yang kedua, yang kita dapat di sini ada taman SPT untuk bisa diterapkan, bisa nanti diterapkan di kelas supaya di kelas itu lebih meriah lagi, lebih semangat lagi untuk belajarnya. Yang belum ST-nya. Si dua monggo. Eka, Kalian mereka gitu. Yang didapat ingin dikembangkan atau masukkan nggak apa? Mbak Wulan deh. Iya, Mbak Bulan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya dapat di pertemuan KKG hari ini tentang pembelajaran diferensiasi ya Bu. Saya lebih memahami untuk karakter anak-anak yang ke visual, auditorial dan kinestetik nanti untuk bisa saya terapkan di kelas saya. Udah, aku udah. Hebat. Orang ngomong kan aku Andri deh. Jadi sekarang sudah tahu minat dan gaya belajar anak. Soalnya saya maksudnya tadi yang dijelasin sama Bu Jos tadi itu ada semua yang udah selesai terus senangnya malah ganggu temannya. Jadi setelah adanya kumpulan ini saya lebih tahu anak-anak itu karakternya masuknya kemana. Nah, mantap Bu. Terus buku tengah satu. Buku tengah satu. Setelah saya mengikuti KKG ini, saya dapat memahami gaya belajar peserta didik, karakter-karakter tentang visual, auditorial, kinestetik. Ya, makasih. Jadi cuma tahu ya Bu, ada anak-anak yang di atas buku tengah 2, Pak Yasin yang didapat atau pengennya gimana lagi Pak? Gak apa-apa, nggak harus yang didapat. Pengennya besok ke depan gimana? Ya, artinya lebih dimantapkan lagi dari yang sudah dilaksanakan. Memang dari kurikulum yang dulu saja itu kan pembelajaran visual, tetapi di IKM ini pembelajaran visual, auditorial, kinestetik lebih ditingkatkan lagi, lebih dimantapkan lagi berdasarkan kemampuan, karakter, dan minat bakat siswa. Jadi kalau kita sudah bisa melaksanakannya, insya Allah pembelajaran aktif, interaktif ya Pak ya. Jadi kalau saya di tengah 3 pasangan, walaupun datang terakhir, apa sedikit yang didapat Pak? Atau yang di sana Bapak kan tadi si Jom ya Pak? Yang didapat dari pembelajaran ini yang saya prediksi supaya anak itu dalam pembelajaran lebih aktif, menyenangkan, supaya dapat menghasilkan
dari pembelajaran itu maksimal. Gitu, Bapak. Jadi berpusat pada murid. Pembelajaran kita itu berpusat pada murid. Bagaimana caranya anak aktif bertanya, aktif menjawab. Pokoknya jangan gurunya aja yang ngomong, tapi anaknya gitu ya Pak ya. Untuk dengan 4 terakhir Bapak kita apa Azir? Pak. Iya dijawab Pak Azir ya dijawab. Pembelajaran IKA ini Ini juga apa tadi? untuk KKG ini mestinya lebih menerapkan kepada pembelajaran guru bagaimana meningkatkan motivasi kepada anak, karena kalau kita sebagai guru untuk belajar seperti ini, belajar menyampaikan itu tidak sulit, tapi kalau anak suruh menyampaikan cerita satu-satu ini jelas nggak bisa. Makanya gali untuk pertemuan berikutnya, gali teknik bagaimana cara yang baik untuk bisa memunculkan bakat minat anak, baik itu visual, audio maupun kinestetik. Kasih. Jadi yang bisa ditarik dari Pak Azim, bagaimana biar anak itu bisa bercerita ya Pak ya. Iya, soalnya ada ditangani penuh. Kalau ceritanya diem, tapi kalau pas nggak ditanya ngomong ya Bang. Kalau ditanya cerita maju ke depan nggak mau. Tapi kalau lagi bareng-bareng ribet. Malah ceritanya lebih menarik. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, matur nuwun sangat waktunya. Karena kelas lain sudah pada selesai, Bapak dan Ibu ini pulang boten? Boten. Kayak ketemu sama keluarga nih Bapak dan Ibu. Apalagi perut sudah keroncongan. Jadi Bapak dan Ibu, alhamdulillah kita sudah melaksanakan tadi KKG pertemuan rutin kita setiap bulan. Insya Allah ketemu di gelombang yang sama, gelombang 100 berapa? Stay tune terus di gelombang KKG di pusat ini. Semoga Bapak dan Ibu selalu semangat, sehat, tetap ceria, walaupun tanggal tua, tanggal muda tetap kantongnya kering. Kantongnya kering. Tetap semangat. Saya mohon maaf apabila banyak bercandanya. Ya mohon maaf ya, hanya sekedar saja. Semoga banyak manfaatnya. Mohon maaf sekali. Bapak dan Ibu pulang sampai rumah selamat, senang dan berbahagia. Kita tutup dengan bersama-sama istighfar. Astagfirullahaladzim. Hamdalah. Dan doa penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Matur nuwun sangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.